Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Jandri Tumangger akan membawakan ringkasan pelajaran Sekolah Sabat yang berjudul Tuhan Berperang Untuk Anda melalui program Ini Baru Terang. Sebagaimana pelajaran minggu lalu, maka pelajaran minggu ini juga mengajak kita untuk melihat bahwa tujuan peperangan adalah untuk memusnahkan dosa dan juga menciptakan kedamaian kekal. Dan kita juga akan belajar bahwa kasih dan keadilan Tuhan berjalan bersama-sama. Setiap kali Tuhan akan menyatakan keadilannya melalui penghakiman, maka lebih dahulu Tuhan menyampaikan amaran yang penuh kasih kepada umat-umat yang dikasihinya. Mari kita perhatikan pelajaran berikut ini. Di bagian atas ada fokus, tema, dan juga ringkasan pelajaran. Kita masuk ke pelajaran di hari Minggu. Tema yang saya berikan adalah kesabaran Tuhan. Ringkasan pelajarannya, kota Kanaan sesungguhnya mendapat kesempatan dari Tuhan agar kota itu bertobat dari dosa dan pelanggaran mereka. Beberapa kali para leluhur yang setia tinggal di sana. Ada Abraham yang Tuhan kirim ke sana. Kemudian ada Ishak dan juga ada Yakub yang tinggal cukup lama di Kanaan. Seharusnya mereka sudah mendapat pengarahan tentang Tuhan atau berita tentang Tuhan yang maha besar yang disembah oleh para leluhur ini. Karena kita tahu Abraham juga keberadaannya Tuhan katakan akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Maka seharusnya orang-orang Kanaan sudah belajar dari kesetiaan umat-umat Tuhan ini dan meninggalkan dosa-dosa mereka. Akan tetapi yang terjadi adalah orang-orang Kanaan semakin matang dalam dosa mereka. Kejahatan mereka memuncak. Beberapa dosa mereka yang mereka lakukan adalah mereka melakukan penyembahan berhala. Bahkan mereka rela mengorbankan anak-anak mereka kepada berhala yang mereka sembah. Mereka juga melakukan praktek sihir, melakukan praktek memanggil arwah dan bertanya kepada arwah. Dan mereka juga melakukan perzinahan yang tidak wajar atau hubungan-hubungan yang tidak wajar, yang tujuannya adalah untuk menyembah dewa yang mereka percayai. Oleh sebab itu, dosa mereka memuncak, dan itulah yang Tuhan binasakan. Dosa yang dilakukan oleh orang-orang Kanaan. Akan tetapi karena mereka terikat kepada dosa itu, akhirnya mereka juga turut dibinasakan. Jadi apa yang terjadi kepada Kanaan semata-mata bukan secara tiba-tiba, akan tetapi sudah dengan amaran-amaran yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Ini fokus di pelajaran di hari Minggu. Sekarang kita masuk ke pelajaran di hari Senin. Tema yang saya berikan adalah keadilan Tuhan. Tuhan itu adalah hakim yang adil dan kudus. Dan oleh karena Tuhan adalah hakim yang adil dan kudus, maka Tuhan akan memerangi dosa dan membinasakan dosa. Karena memang upah dosa adalah maut. Sama halnya ketika bangsa Israel juga berdosa, Tuhan juga menentang dosa-dosa mereka, sekalipun bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan ketika itu. Oleh sebab itu, ketika peperangan terjadi oleh karena dosa, kita harus melihat bahwa tujuan peperangan itu adalah untuk membinasakan dosa dan menegakkan keadilan Tuhan. Sama sekali tujuannya bukan untuk membinasakan umat manusia atau umat-umat Tuhan yang telah diciptakannya. Inilah fokus pelajaran di hari Senin. Sekarang kita masuk ke pelajaran di hari Selasa. Tema yang saya berikan adalah tujuan Tuhan terhadap Kanaan. Melalui pelajaran Sekolah Sabat kita yang dikutip dari Alkitab, bahwasanya tujuan awal Tuhan bukan untuk membunuh atau membinasakan orang-orang Kanaan. Rencana awalnya adalah mereka akan diusir atau disingkirkan, lalu kemudian bangsa Israel akan menempati Kanaan. Dan cara-cara Tuhan seharusnya adalah mereka akan diusir atau disingkirkan dengan penderitaan atau mungkin peristiwa-peristiwa yang akan membuat mereka menyingkir. Salah satunya kalau kita membaca Alkitab adalah dengan serangga. Tampaknya serangga itu jenisnya adalah lebah atau tawon. Itulah rencana awal. Dan yang seharusnya dihancurkan adalah mezbah penyembahan berhala yang dimiliki oleh orang-orang Kanaan. Tujuannya agar orang Israel
tidak terjerumus ke dalam dosa penyembahan berhala, dosa yang sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Kanaan ketika itu. Oleh sebab itu, tujuan awal Tuhan bukan menghancurkan manusia atau penduduk Kanaan, melainkan memerangi dosa yang sudah melekat dalam diri dan praktek orang-orang Kanaan. Akan tetapi, kalau pada akhirnya manusia itu turut dibinasakan, atau orang Kanaan turut dibinasakan, itu karena mereka sudah terikat kepada sistem dosa mereka. Sehingga ketika dosa akan dibinasakan, mereka juga turut binasa bersama dengan dosa-dosa itu. Itulah fokus pelajaran di hari Selasa. Sekarang kita masuk ke pelajaran di hari Rabu. Temanya adalah kehendak bebas. Ringkasan pelajarannya, Tuhan memberikan dan menghormati kehendak bebas dalam diri setiap orang. Artinya setiap orang bebas dalam memilih. Akan tetapi dalam kebebasan ada juga konsekuensi yang harus diterima dari pilihan yang diambil. Sebagai contoh, Rahab dan Gibeon, mereka adalah bagian dari Kanaan. Artinya mereka adalah bagian dari orang-orang yang seharusnya dibinasakan. Akan tetapi mereka memilih percaya, kemudian memilih menurut kepada Tuhan, dan akhirnya mereka diselamatkan. Berbeda dengan Akan adalah bagian dari bangsa Israel, dari suku Yehuda. Artinya dia adalah bagian dari yang seharusnya diselamatkan. Akan tetapi karena dosa dan pemberontakannya terhadap perintah Tuhan, akhirnya Akan juga dibinasakan. Oleh sebab itu, tujuan dari penghukuman atau peperangan sama sekali bukan untuk membinasakan manusia, tetapi membinasakan dosa. Sekali lagi, kalau manusia itu terikat dengan dosa, manusia itu juga akan turut dibinasakan. Itulah fokus pada pelajaran di hari Rabu. Sekarang kita masuk ke pelajaran di hari Kamis. Temanya adalah rencana Tuhan. Ringkasan pelajarannya, Mesias adalah Raja Damai. Maka segala rencananya adalah rencana-rencana damai untuk umat-umat yang dikasihinya. Bahkan kedamaiannya digambarkan seperti singa makan rumput bersama dengan anak domba. Kemudian tidak akan ada pertikaian, tidak ada kehancuran dan kejahatan. Itulah rencana Tuhan. Dan kedamaian yang Tuhan rencanakan itu tergambar dari apa yang Elisa pernah lakukan. Pada waktu bangsa Aram akan menyerang, maka yang dilakukan oleh Elisa adalah menjamu mereka menikmati makanan, dan kemudian membiarkan mereka pergi. Dan sejak saat itu bangsa Aram tidak pernah lagi menyerang bangsa Israel. Itulah situasi yang sebetulnya diharapkan dari konflik atau peperangan. Bahwasanya bukan kehancuran, melainkan kedamaian. Oleh sebab itu, tujuan Tuhan dalam konflik kosmis yang terjadi, sekali lagi, sama sekali bukan untuk menghancurkan manusia, melainkan untuk menghancurkan dosa dan membawa kedamaian kekal bagi umat-umat Tuhan yang dikasihinya. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang minggu ini. Dan melalui pelajaran ini kita akan diingatkan bahwa Tuhan masih terus memanggil kita pada hari ini. Bukan untuk binasa, melainkan untuk menerima damai dan keselamatan yang Tuhan tawarkan dengan kasih yang besar. Semoga pelajaran ini menolong Anda memahami kemana tujuan pelajaran Sekolah Sahabat, sehingga kita akan mendapat berkat rohani dari pelajaran Sekolah Sahabat kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.